sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga kita dapat tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Istidraj. Hadirin rahimakumullah, pernahkah kalian mendengar apa itu istidraj? Secara bahasa, istidraj berasal dari kata bahasa Arab yakni istidraja yastatriju istiroja, yang artinya tangga, meningkat, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, maupun perlahan-lahan. Ya hadirin, secara istilah, istidraj sendiri adalah kenikmatan lahir yang diberikan secara berlebih dan kenikmatan batinnya dicabut sehingga seseorang tersebut tidak mengetahuinya. Ketika tidak melaksanakan sholat, tidak ada perasaan berdosa ketika bermaksiat, merasa bangga dengan apa yang dimilikinya, mengabaikan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa umurnya panjang hingga ia menunda taubat, serta tidak mau menuntut ilmu, tetapi Allah tetap memberikan kenikmatan harta yang berlimpah, kesenangan, hidup aman, tidak sakit dan tidak pula tertimpa musibah. Hadirin rahimakumullah, istidraj memang membuat kita lupa akan hakikat kehidupan dan juga kita tidak menyadari akibatnya, sehingga ketika Allah akan mencabut semua kesenangannya, mereka akan termangu dalam penyesalan yang mendalam. Ya hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza fariyahu bima utu ahadnahum bahtatan faidahum mublisun. Yang artinya, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya hadirin, ada beberapa contoh dampak dari istidraj sendiri. Yang pertama adalah kelalaian akan kesenangan dunia. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan beribadah. Yang ketiga, merasa aman dengan apa yang dimilikinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu adalah disiksa di neraka. Dan yang kelima, yaitu penyesalan di akhir hayatnya yang berkepanjangan. Ya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dari beberapa di sekitar kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kami, entah hadirin sekalian menyikapinya bagaimana, entah itu menjauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, istidraj memang membuat kita terlena dengan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Ketika hidup kita terasa lebih mudah, semua keinginan kita terpenuhi, seringkali kita lupa bahwa itu merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan sulit berpikir untuk bertobat dan juga akan menunda-nunda, hingga lama-kelamaan hati kita menjadi keras dan akan sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, agar kita terhindar dari istidraj, kita bisa melakukannya dengan memperbanyak ibadah kita, khususnya ibadah sholat. Sholat merupakan tiang agama bagi umat Islam dan juga cara komunikasi kita secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan sholat, kita diajarkan untuk berserah diri, bersyukur, dan juga menjauhi kemaksiatan. Ya hadirin sekalian, sudahkah kalian sholat 5 waktu? Terkadang memang iman kita naik turun, layaknya kapal terombang-ambinglah. Dan terdapat sebuah ilustrasi ketika seseorang itu beriman secara berlebih pada pagi hari, melaksanakan ibadah-ibadahnya, dan pada sore hari ia lalai dan melupakan semua ibadahnya. Ya hadirin sekalian, kita harus tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang tentu saja tidak hanya sholat. Yang pertama ada berzikir, kedua ada berpuasa, lalu ketiga ada menjaga pergaulan dengan orang-orang yang soleh, yang keempat ada mengaji dan lain sebagainya. Kita harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatullah yang terpenting, jangan biarkan kenikmatan dunia membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengokohkan iman kita dengan memperbaiki sholat kita dan juga ibadah-ibadah yang lain. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dijauhi dari istighfar yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, perbaikilah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kalian memperbaiki hubungan dengan pasangan saja. Paham? Sekian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah ucap, mohon dimaafkan. Sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi